mari kita jadikan pengabdian kita dengan niat yang ikhlas, dengan bekerja yang maksimal, memberikan pelayanan dengan ikhlas. Saya yakin apapun yang kita kerjakan, kalau kita ikhlas, kerja kita menjadi lillah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaru, jumpa lagi dengan saya Azimatun Imah. Inilah podcast Mansaru. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Sobat Mansaru, seperti kita ketahui bersama bahwa awal dari bulan Januari pada kedinasan, yakni di Kementerian Agama, telah akan diperingati, yakni Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan bertepatan pada tahun 2022 ini, Hari Amal Bakti Kementerian Agama memasuki ke tahun yang ke-76. Nah, pada kesempatan kali ini Podcast Mansaru telah menghadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, yakni Bapak Munir. Assalamualaikum Bapak Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat Pak ya. Bagaimana Pak? Sudah, kalau untuk di Kemenak Bojonegoro, Pak Munir menjabat sudah 5 tahun ya tadi? Sudah 5 bulan. Oh 5, mohon maaf Pak, 5 bulan. 5 bulan. Bagaimana Pak kesan-kesannya 5 bulan perjalanan di Kabupaten Bojonegoro? Iya, luar biasa. Jadi saya ketika masuk di sini itu sangat bahagia, sangat kagum. Sangat kagum. Iya, dan juga sangat penasaran karena sebelumnya saya ke Bojonegoro belum pernah. Kemudian ke Kemenak sama sekali belum pernah. Ini yang menjadi saya itu pertanyaan seperti apa sih Kabupaten Bojonegoro, utamanya Kemenaknya itu. Tapi ternyata alhamdulillah masyarakatnya, pegawainya, juga ASN-nya di Kemenak itu sangat welcome dengan kami dan saya sangat senang dengan mereka. Sebentar Pak, tadi ada hal yang menarik bahwa Pak Munir sama sekali belum pernah ke Kabupaten Bojonegoro. Dari dulu Pak, maksudnya selama Pak Munir menjabat di Kementerian Agama gitu. Betul, kalau lewat pernah. Cuman kalau ke Kemenak, kemudian ke suatu tempat itu belum pernah. Baru ketika pertama kali dilantik tanggal 2 Agustus itu kami ke Bojonegoro, itu saya surprise sekali. Dan baru kali itu saya tahu ternyata Kemenak Bojonegoro itu di sini. Seperti ini Kabupaten Bojonegoro seperti itu Pak. Betul. Seperti itu. Terus kemudian gimana nih Pak? Kan kalau nggak salah Pak Munir untuk menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama ini pertama kali baru di Bojonegoro atau sebelumnya untuk riwayat untuk jabatannya seperti itu Pak? Oke, terima kasih. Jadi pertama kali saya dipromosikan di Bojonegoro dan baru kali ini perdana menjadi Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya dikasih Bimas Gresik dan sebelum dikasih Bimas Gresik di Kasubag TU. Dan cukup lama kalau di Kasubag. Saya kurang lebih 5 tahun di Kasubag. 5 tahun. Kemudian 6 bulan dikasih Bimas. Setelah itu alhamdulillah tanggal 2 Agustus tahun 2021 saya dikasih amanah baru untuk menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Berarti baru pertama kali untuk menjadi menjadi kepala Kemenak Bojonegoro. Hambatan apa sih Pak? Maksudnya setelah jenengan menjadi kepala kantor baru pertama kali, maksudnya tantangan apa yang menurut Bapak menjadi saya harus merubah ini nih yang maksudnya dari dunia di Kementerian Agama seperti itu? Jadi tantangan nyaris tidak ada. Artinya apa? Bahwa dimanapun selaku pejabat siap diletakkan di mana saja. Dan alhamdulillah kebetulan Bojonegoro ini ASN-nya sangat welcome, sangat kind, sangat baik hati. Lah ini yang kemudian menambah spirit saya, keyakinan saya bahwasanya pasti saya akan merubah Kemenak Bojonegoro menjadi lebih baik lagi, pasti begitu. Nah itu yang kemudian menginspirasi saya senang di Bojonegoro itu. Seperti itu. Iya. Bicara tentang Hari Amal Bakti ini Pak J, apa sih Pak yang dipersiapkan untuk menyongsong Hari Amal Bakti ini dari Kementerian Agama? Mungkin untuk mempersatukan dari beberapa satker, terus kemudian dari KUA dan lain sebagainya.
hal apa yang telah dilakukan Kementerian Agama, Pak? Oke, jadi kami selaku Kepala Kemenak Bojonegoro mencoba untuk bagaimana Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-76 Kabupaten Bojonegoro ini paling tidak menjadi sesuatu yang sangat khidmat, menjadi ramai, sekaligus menjadi warna Islamia kita di Kabupaten Bojonegoro ini dengan berbagai macam terobosan, yakni kami mencoba untuk berkolaborasi dengan satker-satker dan dengan kepala KUA. Dan alhamdulillah mereka welcome. Kemudian kami mengadakan kegiatan-kegiatan karena ini masih pandemi sehingga kegiatannya kami batasi. Jadi kami mengadakan kegiatan hub ini yang pertama adalah kami mengadakan bakti sosial. Bakti sosial ya, di 2 kecamatan dan alhamdulillah kami bisa mencoba untuk mendistribusikan kurang lebih 300 paket ke di 2 kecamatan ini. Kita di 2 kecamatan yang belum beruntung. Yang belum beruntung. Jadi belum beruntungnya dalam hal apa ini, Pak? Dalam hal ekonomi. Oh, seperti itu. Belum beruntung dan juga ini dalam rangka membantu mereka agar supaya memang nilainya tidak banyak, tapi paling tidak kami ikut peduli dan ikut merasakan kami ikut berbagi. Ini yang kemudian harus kami kedepankan. Dan yang kedua, di samping kegiatan baksos, kami pun juga mengadakan lomba-lomba. Kami mengadakan berikutnya paduan suara dan alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Karena paduan suara ini adalah Mars Kementerian Agama dan juga Mars yang pilih-dipilih. Artinya apa? Bahwa ketika kemudian pendidikan, banyak Mars pendidikan. Tapi kalau dari penyuluh, Mars penyuluh. Dan ini yang menjadi kombinasi kita, karena bagaimanapun juga setiap pegawai Kementerian Agama harus hafal terkait dengan Mars Kementerian Agama. Ini. Dan alhamdulillah pesertanya luar biasa, kurang lebih 28 peserta atau 28 tim yang ikut meramaikan atau menyemarakkan gitu, Pak. Menyemarakkan ini. Sehingga kemarin alhamdulillah 28 sudah kirim videonya. Oh, dari dalam bentuk video, Pak? Iya, dalam bentuk video. Karena apa? Karena masih COVID ya. Masih COVID, nanti menjaga hal yang tidak diinginkan, sehingga kami mencoba untuk bagaimana agar supaya lomba ini bisa diikuti oleh pegawai Kemenak atau keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro dengan virtual atau menyerahkan video hasil daripada yang terbaik mereka dikirim kami. Setelah itu kami menilai. Nah, setelah dinilai, alhamdulillah kita ambil 7 besar. Oh, seperti itu. Yang 7 besar ini kemudian langsung kita panggil sekaligus kita tampilkan. Alhamdulillah ya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh MC juara 1, juara 2, juara 3, harapan 3 itu. Itu semuanya sudah semua. Tapi saya melihat yang hal menarik gitu, Pak ya. Dari maksudnya dari Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro terkait tentang paduan suara ini, Pak ya. Saya melihat bahwa sepertinya Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro ini benar-benar ingin menyuarakan bahwa ini loh, di Kementerian Agama itu ada Mars Madrasah, ada Mars Kementerian Agama. Maksudnya wujudnya kan dari mengirim video tadi disebarkan di YouTube seperti itu, Pak. Betul. Jadi memang kenapa kemudian kita buat sistem itu karena ini masih pandemi dan alhamdulillah juga ternyata tidak mengurangi minat mereka. Justru mereka itu berlomba-lomba tampil yang terbaik untuk bagaimana kemudian mereka bisa menyembahkan atau menyumbangkan sebuah kreasinya. 28 tim ini. Nah, setelah itu kita nilai dan penilaiannya alhamdulillah kami mengambil dari luar daerah atau luar kota. Dari Tuban 2 orang, dari Gresik 1 orang. Dalam rangka untuk agar supaya penilaian itu betul-betul fair atau betul-betul jujur sesuai dengan transparan ya, sehingga kemudian jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi katakan kita. Nah, setelah itu kemudian diambil 7 besar dan 7 besar itu juga sama kita tampilkan, kita nilai dan betul-betul memang 7 besar itu memang yang terbaik. Kita sedikit pun tidak kemudian ikut
dalam artian penilaian, tapi mereka sendiri atau juri sendiri yang menilai. Alhamdulillah 7 besar yang tadi dikasih penghargaan, ada uang pembinaannya juga, ada pialanya juga. Ini sebagai bentuk apresiasi kesungguhan kami selaku Kepala Kantor Kabupaten Bojonegoro mengadakan paduan suara ini atau lomba paduan suara ini untuk menyongsong hari amal bakti dalam ini rangka sendiri. itu. Jadi untuk menyongsong HAB ke 76 Kabupaten Kemenak Kabupaten Bojonegoro. Betul. Ya, ini temanya kan transformasi layanan umat ya Pak ya, untuk HAB yang ke-76 ini. Ke-76 ini. Iya. Wujudnya maksudnya dari Kemenak Kabupaten Bojonegoro ini Pak, maksudnya perubahan apa, rencana perubahan apa yang akan Pak Munir buat untuk menjadi kantor Kementerian Agama Bojonegoro, bahwa Kementerian Agama Bojonegoro ini menjadi lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Oke, jadi karena ini momen tahun baru ya, masih tahun baru. Tahun baru itu kita harus introspeksi diri dan juga berbekal pada muhasabah. Artinya apa? Bahwa tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang kemarin, dan tahun besok harus lebih baik daripada tahun ini. Ini yang menjadi harapan kita, sehingga kemudian jangan sampai kemudian tahun 2022 ini lebih jelek daripada tahun 2021, karena ini menurut lo orang yang rugi. Tapi kalau lebih baik, maka itu orang yang sukses atau orang yang beruntung. Nah, harapan kami adalah Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro di tahun 2022 ini insya Allah akan semakin lebih baik. Apalagi kemudian Menteri Agama dengan tagline-nya menyampaikan transformasi layanan umat. Artinya apa? Bahwa perubahan sikap dan tingkah laku dalam rangka melayani masyarakat itu semakin lebih baik. Yang semula pelayanannya itu tidak cepat menjadi cepat. Yang semula pelayanannya itu tidak transparan menjadi transparan. Lebih transparan lagi. Nah, ini dalam rangka menuju transformasi pelayanan umat yang lebih baik. Yang bagaimana yang disampaikan oleh Menteri Agama dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-76. Seperti itu, transformasi layanan umat. Kemudian Pak, harapan Pak Munir untuk Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro ke depannya seperti apa? Oke, jadi harapan kami memang setiap kepala itu beda kepala, beda kebijakan. Ya, itu pasti Pak. Pasti ya. Atau harus ada perubahan. Artinya apa? Harapan kami di tahun 2022 ini kami mencoba untuk bagaimana mensinergikan program-program Kementerian Agama yang ada. Nah, kemudian bagaimana kemudian program-program Kementerian Agama yang ada ini untuk menjadi lebih baik. Nah, di samping itu bahwa dalam rangka mewujudkan itu semua, kita harus kompak sekaligus kolaborasi dengan Satker, dengan Kepala KUA dan dengan pejabat-pejabat yang lain. Karena ini modal awal untuk membangun marwah Kementerian Agama untuk bisa menjadi lebih baik. Ini seperti itu. Terakhir seperti itu Pak. Terakhir Pak J. Ini sepertinya tadi sudah banyak sekali dibicarakan dari Pak Munir untuk terkait bagaimana Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro ke depannya, harapan dari Pak Munir sendiri. Pesan-pesan Pak mungkin untuk mungkin siswa, terus kemudian dari para ASN, pegawai, entah itu dari non PNS ataupun seluruh masyarakat. Maksudnya kan untuk Kementerian Agama ini membawai seluruh bidang Pak ya. Tidak hanya pegawai saja, tidak hanya dari siswa, tapi seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Bojonegoro Pak ya. Pesannya Pak untuk masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Jadi pesan kami selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, marilah kita bekerja bersama-sama mensolidkan tim kita yang ada, stakeholder yang ada ini kita kuatkan. Karena kita itu adalah bersama-sama. Kekuatan kita terletak pada kebersamaan kita. Kalau kita kompak, kalau kita bersama, kita kolaborasi, saya yakin sesulit apapun kita akan mudah untuk dihilangkan. Atau akan mudah, bagaimana kemudian kita akan mudah mengerjakan hal-hal yang positif. Ini kalau kita kompak kalau kita mau kolaborasi. Nah, kemudian yang kedua bahwa hidup ini adalah bagaimana kemudian kita mampu memberikan pelayanan yang terbaik
ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Artinya apa? Bahwa mari kita jadikan pengabdian kita dengan niat yang ikhlas, dengan bekerja yang maksimal, memberikan pelayanan dengan ikhlas. Saya yakin apapun yang kita kerjakan, kalau kita ikhlas, kerja kita menjadi lillah kita, sehingga insya Allah kita ketika suatu saat dipanggil oleh Allah, ada jariah yang tertinggal yang harus kita yang harus kita ambil, atau paling tidak jariah itu akan senantiasa mengalir, selalu menyertai kita. Itu harapan kita, karena hidup ini adalah prasasti. Bagaimana prasasti hidup ini adalah bagaimana kemudian kita mampu meninggali sesuatu yang terbaik. Makanya dimanapun kita berada, di lembaga, baik itu MAN, baik itu MIN atau MTSN dan KUA atau kantor, dimanapun kita berada, kita harus senantiasa berbuat yang terbaik. Karena hidup ini, tempat ini yang kita pijak, yang kita duduki, yang kita tempati ini, suatu saat akan bicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menghendaki bicara, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Ini yang menjadi prinsip hidup kita. Semakin kita ikhlas, saya yakin insya Allah semuanya akan menjadi barokah. Semakin kita ikhlas, insya Allah semuanya akan menjadi maslahah. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Munir atas kehadirannya. Semoga kita bisa berjumpa lagi Pak ya. Jangan kapok untuk datang ke podcast Mansaro Pak ya. Suatu saat akan datang lagi saya. Amin. Kami tunggu untuk kehadirannya Pak. Siap. Baik Sobat Mansaro, demikianlah akhir podcast pada hari ini. Saya Azimatun Imah, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.